warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas seputar informasi hukum, seputar kampus, perkuliahan, juga mahasiswa. Di video kali ini aku akan membagi informasi berdasarkan polling yang tinggi ya, di antara 3 pilihan yang aku ajukan tentang pembahasan di channel YouTube selanjutnya apa nih pada waktu itu. Kan 3 pilihan itu diantaranya ada mengenai program kerja KKN untuk mahasiswa, lalu kemudian tentang penelitian tugas akhir, dan juga tentang informasi hukum. Ternyata pollingnya itu yang lebih tinggi adalah seputar informasi hukum. Nah tentunya kalau seputar informasi hukum ini aku sasarannya itu adalah para masyarakat, tidak hanya mahasiswa hukum saja nih. Nah, karena sasarannya masyarakat, informasi hukum apa sih yang mau aku bagikan pada video kali ini? Yaitu adalah tentang sertifikat elektronik di bidang pertanahan. Jadi sertifikat tanah itu sekarang menurut kebijakan yang terbaru di tahun 2021 ini dibuat secara elektronik. Nah, loh, jadi gimana nih kita yang sudah punya sertifikat dalam bentuk buku yang warna hijau itu, ya kan kalian pasti punya tuh Bapak Ibu di rumah ya. Lalu kemudian gimana? Apa kita harus menggantinya? Nah, untuk siapa sasaran dari sertifikat elektronik itu? Lalu kemudian aman nggak ya kira-kira sertifikat elektronik tersebut? Apa menjamin perlindungan terhadap data identitas tanah kita? Nah, nanti disimak pembahasannya ya teman-teman. Tapi sebelum aku lanjutkan video ini, aku mohon bantuan kalian. Bagi yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir dan mengklik video ini. Lalu kemudian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian like, comment, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Teman-teman, berbicara tentang tanah, tentang kepemilikan tanah, maka tanda bukti kepemilikan yang sah itu adalah dalam bentuk sertifikat tanah. Ya, seseorang harus memiliki sertifikat tanah karena itu menandakan dia sebagai pemilik yang sah atas suatu objek tanah. Entah itu hak yang diberikan adalah hak milik atas tanah, atau hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau hak guna usaha. Nah, di kebijakan terbaru ini keluarlah Peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Nanti teman-teman boleh cari peraturannya, diunduh di Google pun juga bisa. Nah, sertifikat elektronik yang dimaksud dalam permen tersebut itu adalah bahwa saat ini terjadi peralihan dari sertifikat yang saya bilang itu sertifikat konvensional, artinya sertifikat yang biasa kita punya yang dalam bentuk buku warna hijau ya, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, kini menjadi beralih dalam bentuk dokumen elektronik pun termasuk sertifikatnya. Oke, itu kalau bicara tentang regulasinya. Lalu kemudian apa sih kira-kira tujuan beralihnya sertifikat yang tadinya secara konvensional yang biasa itu dalam bentuk buku ke sertifikat elektronik? Yang pertama tentu saja ini bermula dari adanya penyesuaian lah ya, modernisasi di bidang pertanahan salah satunya, karena kan teknologi semakin berkembang gitu ya, maka pemanfaatan teknologi harus juga masuk dalam lingkup bidang pertanahan ini sendiri. Pun akhirnya dibuatkanlah sertifikat elektronik. Yang selain itu adalah sebagai bagian dari pelayanan, dengan pelayanan secara by system gitu ya, dapat memberikan kemudahan dan dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat mengetahui mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan, dapat mengetahui status tanah mereka hanya dengan melalui sistem secara elektronik atau sistem secara online. Nah, kemudahan itulah yang di-cover dalam sebuah regulasi. Nah, teman-teman, sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya kalian kedengaran suara berisik. Ini di sini lagi hujan deras banget, jadi aku bikin video dalam keadaan kondisi lagi hujan lebat ya. Jadi mohon maaf kalau kalian dengar kayaknya suara percikan air. Oke, aku lanjut ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah siapa sasaran yang dapat membuat sertifikat tanah ini secara elektronik. Nah, untuk pembuatan sertifikat elektronik ini, sertifikat tanah yang sekarang dibuat secara elektronik, sasarannya adalah untuk pemilik hak atau pemegang hak atas tanah yang tanahnya belum terdaftar dan ingin mengajukan permohonan sertifikat untuk pertama kalinya. Jadi dia punya tanah tersebut belum bersertifikat, maka ketika nanti dia mengajukan permohonan pendaftaran pertama kali, sertifikat yang dia terima mulai tahun ini tidak dalam bentuk buku lagi teman-teman, melainkan dalam bentuk dokumen elektronik. Sertifikat tanahnya pun secara elektronik.
Nah, terus gimana dong kita yang sudah punya gitu ya? Kita yang sudah punya tanah, sudah terdaftar, kita punya sertifikat yang dalam bentuk manual tadi, apakah harus mengubah gitu ya? Nah, sasaran yang kedua itu adalah juga kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah yang mana tanahnya sudah terdaftar, maka dia juga dapat mengajukan penggantian sertifikat. Caranya gimana? Tinggal datang ke kantor Badan Pertanahan Nasional, minta mengajukan penggantian sertifikat dibuatkan secara elektronik, teman-teman. Nanti tinggal, kalau tidak salah nih, tinggal datang ke bagian pelayanan pemeliharaan data tanah. Nanti di situ kalian tinggal sebutkan tujuan kalian adalah ingin mendapatkan sertifikat secara elektronik, bukan mengganti ya sertifikatnya itu, sehingga nanti sertifikat tersebut yang asli yang dalam bentuk buku, ketika kalian mengganti dalam bentuk sertifikat elektronik itu harus diserahkan ke kantor BPN sama pihak BPN yang dalam bentuk bukunya atau konvensional lah kalau aku bilang tadi, itu nanti disimpan ya sebagai warkah di kantor BPN tersebut. Jadi jelas ya. Kemudian kalau kita sudah kalau kita mau mengganti sertifikat tersebut menjadi sertifikat elektronik, apa sih yang kita dapat? Ya. Oke, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 2021 tadi, dikatakan bahwa pemegang hak atas tanah atau pemilik dari tanah ketika dia mengajukan permohonan atau penggantian sertifikat dalam bentuk sertifikat elektronik, maka mereka akan diberikan dua hal, yaitu sertifikat elektroniknya itu sendiri dan juga akses sertifikat elektronik pada sistem elektronik. Akses sertifikat pada sistem elektronik, itu maksudnya. Tetapi teman-teman, untuk mendapatkan akses sertifikat dalam sistem elektronik itu setidak-tidaknya ada persyaratan atau ketentuan yang dipenuhi lebih dulu. Yang pertama adalah untuk mendapatkan akses sertifikat pada sistem elektronik tersebut tidak bisa diberikan apabila data fisik dan data yuridis tanah yang kita miliki masih belum lengkap atau tidak lengkap data-datanya. Atau bisa jadi juga apabila ternyata tanah yang kita miliki masih dalam keadaan sengketa dan belum selesai sengketanya, maka dia tidak bisa memperoleh sertifikat elektronik atau tidak bisa memperoleh akses masuk sertifikat pada sistem elektronik yang sudah disediakan. Ini juga berlaku terhadap pemilik hak atas tanah yang sudah terdaftar tanahnya. Mereka ingin menggantikan sertifikat, maka mereka hanya bisa mengakses sertifikat dalam sistem elektronik tersebut apabila juga pada data fisik maupun data yuridis yang tertera dalam sertifikat tanah yang sudah mereka miliki itu telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sistem elektronik milik Badan Pertanahan Nasional. Gitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaannya adalah, kira-kira nih meliputi apa saja sih penggantian sertifikat elektronik itu? Nah, jadi di peraturannya itu disebutkan bahwa penggantian sertifikat elektronik meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu penggantian buku tanah, yang kedua surat ukur ataupun gambar denah pada satuan rumah susun. Nanti kalian bisa lihat deh contoh dari surat ukurnya secara elektronik itu seperti apa, sertifikat secara elektroniknya itu seperti apa. Kalian kalau mau lebih detail ya, lihat aja di peraturannya, di lampiran tersebut sudah dicantumkan model yang namanya dokumen elektronik untuk sertifikat tersebut. Di situ jelas kok. Tapi nanti aku tampilkan sebagian gambarnya, tidak semuanya ya teman-teman, karena kalau banyak banget ada gambar denah, ada gambar ruangnya pun di situ ada contohnya, dokumen elektroniknya ada gitu. Nanti aku munculkan di sini atau di sini sebagian saja. Oke. Next, selanjutnya pertanyaan yang tentu kalian ingin tanyakan adalah, lalu sertifikat kita ketika kita sudah mengganti ya, bagi yang tanahnya sudah terdaftar mau ganti ke sistem elektronik, nah sertifikat kita yang lama yang dalam bentuk buku atau konvensional ini dikemanain? Apakah tetap kita pegang? Nah kalau itu dikatakan dalam peraturannya dikembalikan, ditarik lagi sama pihak Badan Pertanahan Nasionalnya ya teman-teman. Nanti disatukan dengan buku tanah, disimpan menjadi disimpan sebagai warkah di kantor pertanahan. Jadi kayak jadikan arsip, disimpan di situ. Jadi bukan kalian bisa bawa balik juga megang dua sertifikat, enggak gitu.
Berbicara karena ini adalah sistem elektronik, pasti kita akan mempertanyakan tentang jaminan perlindungan datanya, apalagi ini menyangkut data tanah kita ya kan. Kira-kira aman nggak sih dengan adanya sertifikat elektronik ini? Nah teman-teman nggak usah khawatir, karena dalam sertifikat elektronik itu juga mencantumkan yang namanya tanda tangan elektronik, baik itu tanda tangan kepala pertanahannya maupun juga tanda tangan para pihak di dalamnya yang pemilik tanah juga ada. Nah tanda tangannya ini pun dibuat secara digital atau tanda tangan elektronik, dimana kalau tanda tangan elektronik ini nanti juga ada disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik. Itu adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk menjamin perlindungan data secara elektronik, termasuk tanda tangan maupun dokumen-dokumen elektronik lainnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Biasanya setahu saya Balai Sertifikasi Elektronik itu bekerja sama dengan Badan Sandi Negara, teman-teman. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kita jangan khawatir. Juga kalau orang yang ngerti teknologi gitu ya, dalam sertifikasi tersebut metodenya ada yang namanya enkripsi dan deskripsi data. Nah, itu yang ngerti orang IT itu, teman-teman. Dimana sistem enkripsi dan deskripsi data itu berkenaan dengan gimana caranya informasi data-data kita itu menjadi aman, terlindungi, dan tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk itu. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, tenang aja, karena kita sudah punya badan otoritas untuk itu. Selain itu, kalau tidak salah di pasal 4 ayat 1 dari Permen Agraria nomor 1 tahun 2021 tersebut dikatakan bahwa tanda tangan elektronik ataupun sertifikat elektronik itu diselenggarakan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Tuh, sudah dijamin seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Sekarang kalian tinggal silahkan datang ke kantor pertanahan, minta, kalau yang sudah punya sertifikat, sudah terdaftar, silahkan untuk minta pengurusan pengganti sertifikat menjadi sertifikat elektronik, maupun kalau misalnya yang baru punya tanah, baru beli dan tanahnya kebetulan belum bersertifikat, maka ajukan permohonan pendaftaran sertifikat pertama kali. Nanti biasanya untuk kantor-kantor pertanahan yang sudah menerapkan sistem elektronik ini, dia akan memberikan sertifikat elektronik kepada para pemilik hak. Nah, mungkin kalian timbul, kok bisa untuk kantor pertanahan tertentu? Iya teman-teman, karena di sini dikatakan bahwa proses ini kan masih baru, jadi belum secara serentak diberlakukan untuk semua kantor-kantor badan pertanahan di Indonesia. Masih secara perlahan-lahan di beberapa wilayah maupun kantor badan pertanahan tertentu saja yang baru bisa menerapkan layanan berbasis layanan di bidang sertifikat elektronik ini gitu. Tapi untuk proses-proses lain seperti misal pengajuan balik nama atau pengajuan untuk penghapusan hak tanggungan segala macam, itu kayaknya udah serentak, karena sistem yang aku tahu nih ya, sistemnya itu udah apa-apa sekarang kantor pertanahan itu secara online. Jadi mungkin untuk yang sertifikat elektronik saja belum bisa dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari aku. Terlebih kurangnya aku mohon maaf. Semoga ini dapat menambah wawasan kalian seputar hukum, khususnya hukum pertanahan. Nah, nanti kalian boleh coba ya, kalau berniat untuk mengganti sertifikat menjadi sertifikat elektronik, kalian pastikan dulu apakah layanan penyediaan sertifikat elektronik di kantor BPN itu, di kantor BPN tempat kalian tinggal, sudah bisa diterapkan. Kalau belum, mohon bersabar, tunggu saja dulu ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.